Perkenalkan, nama saya Dewi Amiati Jafar dengan NIM 210100006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana kewirausahaan di bidang kimia bahan makanan. Nah, produk yang akan saya buat kali ini yaitu ada klepon kelor, di mana klepon ini merupakan salah satu makanan tradisional yang digemari hingga saat ini. Nah, dilihat dari peluang usaha dari klepon ini, saya meyakini bahwa produk klepon ini dapat diterima dengan baik di pasaran. Selain itu, terdapat juga hal penting dalam pemanfaatan peluang usaha, yaitu dengan adanya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain itu informasi mengenai konsumen, permintaan, penawaran, persaingan, dan pengembangan produk. Dari pendapat konsumen itu dapat dilihat adanya peluang target pasar yang besar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik secara eksternal maupun internal. Berikut adalah analisis SWOT dalam usaha klepon kelor. Yang pertama ada kekuatan, di mana rasa percaya bahwa produk klepon ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang dibuat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena bahan dasarnya ini menggunakan tepung beras ketan dan juga bubuk kelor, di mana tepung beras ketan dan juga bubuk kelor ini dia memiliki fungsi yang baik bagi tubuh. Salah satunya itu meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian ada kelemahan dari usaha klepon kelor ini, produk tidak tahan lama dan juga produk mudah ditiru. Lalu ada peluang. Nah, produk ini sudah dikenal di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha klepon ini berbeda dengan klepon yang biasa, di mana klepon ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan modern. Klepon di zaman sekarang sudah jarang sekali yang memproduksi sehingga mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran, apalagi klepon ini juga merupakan varian yang baru yang dapat menarik minat konsumen. Lalu ada ancaman. Nah, ancaman dalam usaha ini yaitu persaingan cukup ketat, di mana adanya produk serupa dengan kualitas yang baik juga dan harga yang murah atau terjangkau sehingga bisa memungkinkan untuk menjatuhkan produk. Kemudian ada strategi pemasaran. Dalam pemasaran produk ini, alat dan bahan yang digunakan ada kompor, baskom, wajan, piring, mangkuk, sendok, serokan, minyak tanah, dandang, ada juga tepung beras ketan, bubuk kelor, air, gula lempeng atau gula merah, garam, kelapa, dan daun pandan. Cara pembuatannya itu yang pertama siapkan semua alat dan bahan yang digunakan, kemudian masukkan tepung beras ketan dan bubuk kelor, aduk hingga merata, tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk hingga adonan mencapai kekentalan yang pas untuk kemudian dibentuk dan diisi dengan gula merah. Selanjutnya, ambil sedikit adonan, pipihkan dan beri sedikit gula merah yang sudah disisir sebelumnya. Bentuk adonan menjadi bola-bola hingga adonan habis. Rebus air kurang lebih 1 liter, tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan klepon yang sudah dibentuk, tunggu hingga klepon mengapung. Sembari menunggu klepon mengapung atau matang, siapkan parutan kelapa. Nah, campur kelapa dengan garam secukupnya. Setelah itu, tiriskan klepon yang sudah matang, lalu gulingkan atau taburi dengan kelapa. Maka klepon siap disajikan. Lebih enak jika dimakan selagi masih hangat. Usaha dapat menjalankan pemasaran usaha klepon
kelor ini memang dapat ditempuh dengan berbagai upaya, salah satunya itu dengan promosi. Nah, promosi telepon kelor ini dapat dikeluarkan dari mulut ke mulut, di mana olahan telepon ini harus dibuat lebih enak sehingga disukai oleh banyak orang. Sehingga promosi dapat berjalan dengan sendirinya secara efektif dan juga banyak diperbincangkan oleh orang. Selain itu, usaha telepon dapat dipromosikan dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Selain sosial media dan dari mulut ke mulut, promosi juga dapat dilakukan dengan cara memasang banner atau spanduk, desain usaha telepon kelor dengan tampilan yang menarik juga dapat ditempatkan agar banyak yang melihat dan banyak yang tertarik untuk membeli produk yang dibuat. Selanjutnya keuangan. Nah, hasil yang diperoleh dari penjualan telepon kelor, di mana hasil yang didapatkan dari 15 bungkus telepon kelor ini dengan rincian harga per bungkusnya itu adalah 7.000. Dengan modal yang dikeluarkan sebanyak 77.000 dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini sebanyak 105.000, sehingga jumlah keuntungan dikurangi dengan modal awal yang dikeluarkan dan diperoleh keuntungan bersih sebanyak 28.000.